ketiga, digitalisasi, transformasi ini harus juga kita kawal. Yang namanya talent digital itu harus, di TNI Polri juga harus memiliki talent digital. Karena eranya sudah era seperti ini. Harus punya jago-jago AI, cloud computing, digital design, ngerti masalah blockchain, yang ngerti masalah digital marketing, harus ngerti. Karena nanti keseharian kita akan bergelut dengan itu. Kalau penegak hukum Polri tidak ngerti hal-hal yang tadi saya sampaikan, gimana? Kejahatan mungkin bergeser dari yang konvensional ke hal yang berkaitan dengan digital. Dan sekarang sudah terjadi. Jadi sekali lagi, TNI, Polri harus memiliki talent digital. Mengerti masalah artificial intelligence, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, coding, programming, semuanya harus mau dimiliki. Dan dimulai, harus mencari talent-talent digital itu. Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi. Teknologi. Yang kedua, yang berkaitan supaya kita juga tahu masalah Ibu Kota Baru, IKN, IKN Nusantara. Kenapa ini dilakukan, pemindahan itu? Ini sudah dimulai, gagasan besar itu sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm saat itu oleh Bung Karno, tahun 57, sudah mau dipindahkan sudah diputuskan di Palangkaraya. Zaman Pak Harto juga mau dipindah ke Jawa Barat di Jonggol. Batal juga karena ada pergolakan di 97-98. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya ya, ada risikonya. Tetapi kita tahu kita ingin yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Iya, karena 58% PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58% perputaran ekonomi ada di Jawa. Sehingga magnetnya semuanya ada di Jawa. Orang pengen kerja, lari ke Jawa. Orang pengen lari ke Jawa. Khususnya Jakarta. Karena memang magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan. Bukan hanya sekedar memindahkan gedung dari Jakarta. Bukan itu. Visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya nanti ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya sudah akan dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya, perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa. Yang kedua, populasi. Populasi, 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%. 156 juta ada di Pulau Jawa. Ini juga menjadi dasar dari pemindahan ibu kota itu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan yang namanya ibu kota negara yang baru, Nusantara. Dan itu sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR. Untuk membayangkan, karena ibu kota kita ini nanti 70% adalah area hijau, 80% adalah menggunakan transportasi publik, 80% menggunakan energi baru terbarukan, dan 10-minute city, dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit. Karena memang dari awal kita konsep sebaik-baiknya. Jadi yang diberi prioritas adalah, yang hidup di sini nanti yang diberi prioritas adalah yang pertama, pejalan kaki itu nomor paling atas. Yang kedua, yang naik sepeda itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang suka naik transportasi umum. Jadi bukan yang naik mobil pribadi. Kita memang harus bermimpi setinggi mungkin untuk mewujudkan ini. Sebuah kota yang tidak, sebuah ibu kota yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yang ketiga,
untuk mencapai ini dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini. Kedisiplinan nasional. Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah. Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada yang demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas. Tidak sama dengan atasan. Enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, enggak ada. Sehingga ini hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi. Supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disiplin silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang, saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia, yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab, undang-undang, hukum, disiplin tentara. Yang intinya, kalau kita lihat inti dari kitab itu, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca, ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.